Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik wa ighathatik wal faraj Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man fi nahjihi intahaj wa ala al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa jami' ibadika salihin warhamna wa aghithna wa farij anna wal muslimin wa rfa'idh dhika wal haraj nawayna ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله: تعلموا هذا العلم تعلما فإن جذبات الحق قد قلت في هذا الزمان، يعني به علم الصوفية. Pembahasan kita yang terakhir bahwa mengetahui ilmu ahlu tasawuf, hanya sekedar mengetahui itu adalah satu kenikmatan yang semestinya untuk dicari. Mengetahuinya saja, untuk mengetahuinya saja adalah sebuah kenikmatan. Ibarat orang yang belum merasakan nikmatnya, lezatnya sebuah makanan dan minuman. Ada orang kemudian menceritakan tempat makanan dan minuman yang nikmat, akan tetapi dia belum ada duitnya untuk membeli. Lalu dia datang ke tempat di mana dijual makanan-makanan yang nikmat lezat tersebut, hanya untuk mengetahui tempatnya. Oh, tempatnya di sini. Itu sudah apa? Menjadi satu kepuasan bagi orang yang ingin menikmatinya tapi belum ada duitnya. Sudah satu kepuasan. Lah tentunya dari kepuasan ini akan muncul keinginan yang kuat mencicipinya. Begitu juga ketika kita mengetahui ilmu ahlu tasawuf yang diperintahkan untuk kita mengejarnya, dan itu adalah sebuah kenikmatan walaupun hanya mengetahuinya. Tapi tentunya ketika sudah mengetahui, dia akan mendapatkan keinginan yang kuat untuk dapat merasakan segala sesuatu yang dirasakan mereka daripada ilmu tersebut. Syekh Ahmad Ar-Rifai beliau berkata apa? Ta'allamu hadzal ilma ta'alluman. Pelajarilah ilmu ini dengan pelajaran atau pengambilan yang sempurna. Pelajari, fahami, ketahuilah, ketahui. Ketika kita mempelajarinya, ketika kita memahaminya, lah di situ nanti apa? Fa inna jadzabatil haq fi hadzal zaman qad gallat, atau qad gallat fi hadzal zaman. Magnet-magnet yang dapat menarik kebaikan
atau menyebarkan kebaikan di zaman ini sudah semakin sedikit. Nah, ini zamannya beliau. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini diantara orang yang istimewa daripada ulama umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang diceritakan ketika beliau datang berziarah kepada Nabi, mengucapkan salam, dijawab salamnya, dan didengar bukan hanya oleh beliau, tapi orang-orang yang ada di yang ada di situ saat itu. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Karena itu beliau mengatakan apa? Ta'allamu hadzal ilma ta'alluman. Pelajarilah dengan sebenarnya pelajaran ilmu ini, yaitu ilmu ahli tasawuf. Karena apa? Bisa menarik kebaikan-kebaikan dan juga bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang sudah minim di zaman ini, ya, sudah semakin dikit di zaman ini. Lah, kalau berkurang orang-orang yang bertasawuf, otomatis orang-orang yang takut dengan Allah, artinya para wali, itu semakin sedikit. Walaupun ada, mereka tidak menampakkan dirinya. Nah, dengan itu kita diperintahkan untuk benar-benar mempelajarinya, agar apa? Bisa mewarnai kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita tidak terbawa keadaan arus yang ada, bahkan justru kita bisa memberikan kebaikan, menyalakan kebenaran, walaupun itu tidak dengan ucapannya, hanya dengan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan dalam kesehariannya. Entah itu ketika ke pasar, entah itu ketika menjenguk orang yang sakit, entah itu ketika berangkat ke masjid, dan yang lain sebagainya. Apa yang dia lakukan ini akan menyinarkan kebenaran dan kebaikan yang bisa memikat orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang mengetahuinya. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk apa? Pelajarinya. Wa qad qala mithlu dzalik Asy-Syaikh Ismail Al-Jabaruti rahimahullah, wa hasala mutala'ati kutubil gham wa tafahumi ulumihim. Wa qad Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah hatha 'alaiha wa amara bitaghalghul fi ulumiha. Syekh Ismail Al-Jabaruti, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, mereka memiliki kesepakatan dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, yaitu mempelajari ilmu ahlut tasawuf. Bahkan tidak cukup hanya mempelajarinya, tapi juga mencari, menganjurkan kita ini menelaah kitab-kitab mereka, kitab-kitabnya ahlu tasawuf. Pelajari, fahami, ketahui, bukan hanya ilmunya mereka, tapi juga dari kitab-kitabnya mereka. Bahkan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili menambahkan dengan apa? Bitaghalghul, memerintahkan bitaghalghul, artinya apa? Menyelami sangat dalam, fi ulumiha, di dalam ilmu tasawuf. Jadi bukan sekedarnya tahu, bukan sekedarnya mengerti, tapi mendalaminya. Karena ilmu itu kalau kita pelajari, kita fahami, ada tingkatan dan tingkatan yang semakin kita pelajari semakin dalam. Contoh gini, kita belajar di dalam kitab Safinatun Najah, Furudul Wudu Sitatun, dijelaskan di situ apa? Al-awwal an-niyah, as-tsani ghuslul wajhi, as-tsalits ghuslul yadain ma'al mirfaqain, sampai tertib. Nah, wis albi.
Tapi ketika kita mendalaminya, kitab berikutnya ada tambahan. Kitab berikutnya ada tambahan. Walaupun jumlah furudul wudunya tetap, jumlah furudul wudunya sitatun, tetap 6, nggak berubah. Dari kitab yang paling bawah sampai kitab yang paling atas nggak berubah, furudul wudu sitatun. Tapi pembahasan dari furudul wudu itu akan apa? Bertambah, berkembang. Matematika, TK 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, di situ nggak macam-macam. Naik ke SD mulai ada tambahan, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, tambahan sampai nanti segala ilmu yang ada di dalam matematika. Begitu juga ilmu tasawuf. Dalam Risalatul Jami'ah sebutkan maksiatnya hati, maksiatnya tangan, maksiatnya kaki, maksiatnya mata, disebutkan maksiat-maksiatnya. Kita pelajari kitab yang lain, akan disebutkan di situ selain kemaksiatannya, larangannya dari ayat Al-Quran atau hadisnya Nabi. Kitab yang lainnya akan disebutkan bagaimana kita mengatasinya, solusi kita bisa menjaganya, menghindarkannya. Di kitab lain nanti akan dijelaskan kenapa kita harus membersihkan mata kita, tangan kita, kaki kita, dan sebagainya. Untuk apa, dan dijelaskan. Semakin kita mendalami, semakin akan ada. Karena itu ilmu itu nggak ada ujungnya, nggak ada dasarnya, terus dalam. Jadi nggak ada kita sampai dalam wis mentok diukur, oh sekian puluh meter, nggak ada. Jadi luasnya nggak ada ukurannya, dalamnya nggak ada ukurannya. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, minal mahad ilal lahad. Lihat profesor, walaupun dia sudah profesor, berhenti? Enggak. Kenapa? Dia tahu ilmu itu nggak berhenti di situ. Ketika dia mempelajarinya, dia akan menemukan yang lain. Tapi titel nggak akan mungkin nambah, sudah tetap wes, nggak akan mungkin nambah. Mungkin titel yang lain bisa nambah, tapi titel untuk menunjukkan ketinggian ilmu nggak akan mungkin bisa nambah, mentok sampai situ. Tapi ilmunya nggak mentok, masih ada dan masih ada, masih ada. Dalam ilmu umum profesor misalnya, wis mentok itu paling tinggi misalnya. Tapi ilmunya enggak, masih ada. Sama dengan dalam agama, ada mustahid mutlak. Itu titel tertinggi. Tapi apakah ilmunya berhenti? Enggak, ilmunya masih ada. Ya, mustahid mutlak itu ketika mempelajarinya, dia akan menemukan yang baru. Dia mendapatkan yang baru. Lah seperti itu. Karena itu kita diperintahkan bukan hanya mempelajarinya, memahaminya, tapi diperintahkan untuk mendalaminya. Waqad adraka bi mutala'ati kutubil qaum rijalun nafadha amruhum wa dhahara sirruhum fakanu a'imatan yuhtada bihim. Berapa banyak orang-orang yang menjadi istimewa, sehingga apa? Mendapatkan atau nampak sir rahasia orang-orang terdahulu dalam kehidupan mereka, sebab mempelajari, mendalami, memahami kitab-kitabnya ahlu tasawuf. Jadi ketika kita mendalaminya, mempelajarinya, memahaminya, mendalaminya, sirnya mereka itu seperti apa? Seperti mengalir ke dalam diri kita. Kayak berpindah. Nah, kayak dibagikan oleh mereka ke kita. Setelah itu akan nampak dulu.
dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam amalnya. Loh kok bisa dia seperti ini? Karena mempelajari, memahami, mendalami daripada kitab-kitab mereka. Ya. Jadi karena mendalami kitab-kitab mereka, jadi mereka itu bersepakat untuk apa? Membagikan nurnya, cahayanya, sirnya, rahasia-rahasianya kepada orang tersebut, sehingga menjadi seperti khalifahnya mereka, penggantinya mereka. Ya. Nah, penggantinya mereka. Bahkan bisa lebih besar daripada mereka. Ya. Bisa lebih besar. Bayangkan kalau kita mempelajari dari kitabnya ini, dari kitabnya ini, kitabnya ini, semua mereka ini memberikan sirnya, rahasianya. Berarti kita apa? Mendapatkan rahasia-rahasia daripada orang-orang yang hebat sebelum kita. Berarti bisa lebih daripada mereka. Ya, bisa mengungguli mereka. Ya. Dan itu bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diperintahkan untuk menelaah, memahami, mempelajari. Ya. Sehingga mereka ini yang mempelajari, yang mendalami ini dijadikan apa? Dijadikan imam, pemimpin yang diikuti di masanya, di zamannya. Akhirnya mereka apa? Yang dia membaca kitab-kitabnya pemimpin di zamannya, di masanya, tapi mereka sudah tiada, akhirnya dia diangkat menjadi imam. Sebab membaca, menelaah, ya, memahami kitab apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, sehingga dijadikan ia seperti mereka. Nah, dijadikan ia seperti mereka. Waffaqanallahu amin, waffaqanallahu amin, wa nafa'allahu bisirihim amin. Fa'alaika bimutala'ati kutubil qaum wa tafahumi ma fiha minal ulum fa innahum qad akhadhu nufusahum birriyadatil qawimah ala qanunis syariah fa dhafaru minallah bil anwar wal asrarir rafi'ah. Maka seharusnya bagi kamu menelaah, mempelajari, memahami kitab-kitabnya mereka dan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Nah, kita ini dikasih saran, dikasih anjuran, dikasih resep untuk mempelajari, memahami, menelaah kitab-kitabnya mereka dan semua yang ilmu yang ada di dalamnya. Kenapa sih? Apakah beda kitabnya mereka dengan kitab-kitab orang-orang yang ada sekarang? Enggak beda, sama. Tapi masalahnya kitabnya mereka ini lebih hebat, lebih istimewa. Keistimewaannya itu bukan dari kitabnya, dari pengarangnya. Ya. Fa'inahum, karena mereka, yaitu pengarang-pengarangnya tadi itu, qad akhadhu nufusahum bi riyadatil qawimah ala qanuni syariah. Telah apa? Telah mengambil jiwa mereka dengan tirakat yang istiqomah, yang lurus, ya, sesuai dengan aturan syariat. Gampangannya gini, orang-orangnya itu sudah menerapkan, ya, menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupannya. Ketika mereka mengarang, karangannya itu gambaran dari apa yang mereka jalankan, gambaran daripada mereka apa yang mereka jalankan. Jadi mereka sudah melalui, ya, pahitnya, ya, beratnya, susahnya, ya. Kemudian mereka membagi apa? Membagi hasil kenikmatan dari perjuangan yang mereka lakukan. Makanya mereka mengatakan, jangan hiraukan omongannya orang, gak ada manfaatnya untuk kamu. Kamu mengomentarinya pun kerugian untukmu.
ngomentari kerugian untukmu. Jangan pedulikan omongannya mereka dan lain sebagainya. Loh, itu kan apa? Mereka itu sudah mengalaminya. Sudah mengalami dan mereka sudah menerapkan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka nggak mendengarkan omongan mereka, apa nggak peduli dengan omongan mereka dan tidak dikomentari hasilnya bagaimana, mereka sudah lalui. Sehingga mereka menyampaikan kepada kita itu sesuai dengan pengalaman yang sudah mereka jalankan. Ternyata itu adalah kenikmatan. Ketika kita nggak peduli omongannya orang, padahal kita sudah berada dalam kebenaran. Kita berada dalam kebenaran, orang ngomongi, kita nggak peduli. Kemudian kita nggak mengomentari, hasilnya bagaimana, mereka sudah merasakannya. Nah, itu yang diperintahkan kepada kita. Ketika kita mempelajari kitab-kitab mereka, menelaah kitab-kitab mereka, kita akan mengetahui. Nah, karena itu kita diperintahkan, tujuannya apa? Agar kita ini menjadi seperti mereka. Mereka itu mengatakan seperti itu bukan dengan akalnya mereka. Mereka ambil dari Al-Quran, mereka ambil daripada hadis, dan mereka lihat bagaimana Nabi SAW. Lah disampaikan ke kita dengan bahasanya kita, bukan bahasa hadis, bukan bahasa Al-Quran. Bahasanya dia dari apa yang ia pahami dari Al-Quran, hadis, atau apa yang mereka lihat dari Rasul SAW disampaikan ke kita. Lah hal seperti itu diambil dari apa? Ayat Al-Quran. Ketika orang ngomongi kita apa dalam kebenaran, apa yang diperintahkan oleh Allah? Acuh wa'arid anil jahilin. Perintahkan kita tahu, nggak ngereken. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Diambil dari ayat Al-Quran. Jangan pedulikan, acuh dengan omongan mereka. Ketika kita berada dalam kebenaran, ketika kita berada dalam kebenaran, ada yang ngomongi, biarkan. Dikomentari, nggak usah. Allah memerintahkan kita, cuek kok. Biarin. Allah perintahkan kita untuk apa? Qalu salama. Kenapa dijawab? Nabi aja nggak diperintahkan menjawab. Dan itu diambil, mereka menyampaikan dengan bahasanya kita. Tapi itu sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis, atau apa yang mereka pahami dari apa yang mereka ketahui daripada Nabi SAW. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk membaca ilmu kitabnya mereka, menelaah kitabnya mereka, memahami apa yang ada di dalamnya, agar kita ini menjadi seperti mereka. Nah, kalau kita sudah seperti itu, fadhafaru minallah bil anwar wal asrar rafi'ah, kita akan mendapatkan daripada Allah cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia istimewa yang mulia. Nah, rahasia-rahasia yang istimewa yang mulia. Qala Syekh Abdul Qasim An-Nasr Abadi rahimahullah, aslu tasawuf mulazamatul kitab was sunnah wa tarkul ahwa wal bid'ah wa ta'dhimul masyayikh wa ru'yatu a'dzaril khalaq wal mudawamata al awrat wa tarkul bil rukhas wa ta'wilat. Sumbernya tasawuf itu melazimi Al-Quran, melazimi sunnah. Al-Quran dilazimi, membacanya, melazimi, memahami apa yang ada di dalamnya. Begitu juga sunnah, mendengarkan hadis-hadis Rasul SAW, yang sunnah dijalankan, diterapkan dalam kehidupannya. Itu aslu tasawuf, sumbernya tasawuf. Kemudian tarkul ahwa wal bid'ah, meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Hawa nafsunya dimatikan, di-off-kan. Begitu juga bid'ah dijauhi, dihindari. Wa ta'dhimul masyayikh, menghormati, memuliakan para guru, para ulama, baik yang mengajarinya ataupun yang bukan. Yang bukan aja harus dimuliakan, diagungkan, lebih-lebih yang mengajarinya. Wa ru'yatu a'dzaril khalaq, dan menerima alasan-alasannya makhluk. Ya khair, afwan, jazakumullah khair,
Jadi apa ya? Apa namanya kalau bahasanya kita tuh? Ru'ya adzharil khalaq ini enakan lah sama orang. Orang berbuat salah kemudian dia minta maaf, oh iya saya gini ya, khair. Ya. Nggak diambil hati, nggak didendam, nggak. Ya. Jadi setiap orang beralasan kepada dia, dia terima. Mau orangnya itu bohong ataupun jujur, mau orangnya membodohi atau apa, ya khair. Ya. Karena itu kadang aulia itu dibuat mainan. Nggak tahu, dipikir saya gini, dipikir saya gitu, nggak ngerti padahal tak tipu. Mereka tahu, tapi memang mereka ini apa? Menggampangkan, ya, atau menerima setiap alasan. Ya. Bukan karena mereka bodoh, karena bukan mereka nggak tahu. Jadi seperti orang polos, tapi mereka sebetulnya nggak polos, tahu. Orang tua itu loh, kadang dibohongi sama anaknya, tahu kalau anaknya bohong. Tapi orang tua sok nggak tahu, sok nggak ngerti, sok nggak paham. Karena apa? Sesuatu yang kecil misalnya atau apa. Nah, tapi dalam waktu yang lain orang tuanya menasihati, mengingatkan dan lain sebagainya. Nah, wal mudawamah ta'ala dan selalu wirid. Ya, baik itu dari Al-Quran, baik itu daripada sholat dan lain sebagainya. Watarku itika berukhas wa ta'wilat, ya, tidak menggunakan keringan ar-rukhas wa ta'wilat, tidak melakukan tidak mengerjakan ar-rukhas, rukhsah. Nah, artinya tidak gampang memakai atau menggunakan keringanan kalau memang dia bisa melakukan secara sempurna, wa ta'wilat, dan tidak menggunakan takwil, ya, takwil atau memaknai sesuatu dengan di luar atau sesuatu yang membuat orang rame dan lain sebagainya. Nah, itu aslu tasawuf, sumbernya tasawuf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang layak untuk mendapatkan rahasia mereka, ya, kemanfaatan dari mereka. Dan semoga apapun yang kita baca dari mereka bisa terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.